Sawah sebelum ditanam dan sesudahnya. Ketika kita melihat hamparan hijau padi sawah, sungguh menyejukkan mata. Sepanjang mata memandang, yang ada hanya hamparan hijau padi sawah. Tapi perlu kita ketahui bahwa waktu pengolahan tanah untuk persiapan tanam, yang ada hanya hamparan tanah lumpur kuning yang bersih yang siap ditanami padi. Beginilah pemandangannya ketika pengolahan lahan sawah sebelum penanaman. Sebagian besar petani di sini sudah menggunakan alat mekanis dalam pengolahan lahan, seperti hand traktor dan traktor, sehingga pengolahan lahan relatif cepat dan serentak. Hal ini juga dapat meningkatkan indeks pertanaman menjadi 2-3 kali per tahun. Hamparan tanah kuning ini siap ditanami. Di sini penanaman padi umumnya masih manual dengan tenaga manusia. Ada kelompok tukang tanam yang adalah ibu-ibu tani dalam jumlah 10-20 orang, dengan beberapa kelompok yang siap untuk menanami sawah-sawah ini. Satu persatu bidang sawah ini ditanami mereka secara bergiliran sampai semuanya selesai. Tentunya ini menjadi sumber penghasilan keluarga yang didapat dari upah menanam. Dengan lahan sawah ribuan hektar ini, tentu saja banyak diperlukan tenaga untuk penanaman. Hal ini tentu saja membuka lapangan kerja bagi ibu-ibu petani sebagai tambahan penghasilan keluarga. Video ini sudah.
Lahan padi sawah irigasi ini kurang lebih seluas 1000 hektar, terletak di Desa Sri Agung dan Rawamedang, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Daerah ini merupakan salah satu sentra produksi padi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga Provinsi Jambi. Lahan ini mampu menghasilkan 5 sampai dengan 6 ton gabah per hektar dengan 2 kali tanam padi dan 1 kali tanam palawija per tahun. Lahan ini sangat produktif karena didukung irigasi teknis yang baik sehingga kebutuhan air terpenuhi dengan baik sepanjang tahun. Kalau kita hitung rata-rata produksi 5 ton per hektar kali 1000 hektar kali 2 kali tanam per tahun dapat menghasilkan gabah kurang lebih 10.000 ton per tahun. Sungguh hasil yang sangat besar. Bayangkan bila separuh kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat punya lahan sawah irigasi seperti ini, tentu saja kebutuhan pangan masyarakat Tanjung Jabung Barat akan terpenuhi, bahkan bisa menyumbang untuk daerah lain. Tantangan kita yang semakin besar karena jumlah penduduk yang meningkat, tentu saja kebutuhan pangan akan meningkat, sehingga pertumbuhan produksi kita harus lebih besar dari pertumbuhan jumlah penduduk. Ada beberapa cara dan solusi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menggunakan benih unggul berumur pendek. Yang kedua adalah meningkatkan indeks pertanaman menjadi 4 kali per tahun. Yang ketiga adalah menambah lahan sawah yang beririgasi teknis serta mencetak sawah-sawah baru sehingga sawah semakin luas. Tantangan sesungguhnya adalah memperbanyak lahan sawah yang beririgasi teknis sehingga bisa ditanami sepanjang tahun. Pembangunan bendungan dan irigasi baru mutlak diperlukan. Pemerintah harus memprioritaskan pembangunan pertanian karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih bergantung hidup dari pertanian. Harapan kita, pemerintah selanjutnya lebih memprioritaskan pembangunan pertanian sehingga kita bisa swasembada pangan dan bisa ekspor keluar negeri, sehingga negara kita menjadi negara yang adil, makmur, sentosa.